pujian Allah Roh Kudus. Puji Tuhan, Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di hari yang kedua ibadah pencurahan Roh Kudus, dan tetap kita akan belajar tentang buah-buah roh yang ditulis di dalam firman Tuhan, yang akan menunjukkan bahwa dari karpos pneumatos ini bukan hanya sekedar buah roh, tetapi adalah sesuatu yang dihasilkan yang sifatnya langgeng, satu buah
yang menghasilkan 9 sifat yang muncul oleh karena gerakan atau karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, keluarga Philadelphia, Alkitab bilang bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di hari yang kedua ini kita akan belajar tentang sukacita. Di dalam firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, bersukacita bukan sesaat, tetapi sebagai anak Tuhan kita harus menunjukkan sukacita itu adalah sukacita yang terus senantiasa di dalam Tuhan, tidak berkesudahan, tidak berputus-putusnya, dan itu tidak menjadi sesuatu yang gampang. Makanya di dalam ayat ini kata sukacita menggunakan kata cara, ya, gaudium bahasa Latinnya dan joy bahasa Inggrisnya. Cara itu berasal dari kata charis atau charis, yang artinya rahmat atau grace. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jadi sukacita, cara ini dihasilkan oleh karena rahmat atau kebahagiaan atau sukacita bukan hanya kebahagiaan manusia sesaat saja. Ada banyak orang yang menikmati, aduh saya bahagia banget hari ini, tapi besoknya sudah gak bahagia. Kenapa? Karena ngomongnya juga bahagianya hari ini. Ya sama, saudara, seperti orang wanita katakan kamu cantik sekali hari ini, maka politik besok atau kemarin tidak cantik, hanya hari ini. Nah, kebahagiaan manusia sesaat. Orang nonton bioskop senang banget, oh bisa tertawa, itu bukan bahagia, itu senang. Tapi bahagia itu adalah tidak dibatasi oleh apapun yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Karena muncul dari kedekatan dengan Tuhan, muncul oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya sebagai hasil daripada buah roh. Setiap waktu kita menikmati itu bukan sesaat saja, melainkan sukacita sejati, karena sumbernya bukan dari hal yang materi. Sumbernya bukan dari apa yang kita dapatkan di dalam dunia ini. Sumbernya bukan apa yang kita peroleh dari seseorang. Sumbernya bukan dihitung dengan berapa jumlah yang kita miliki, tetapi sumbernya bersumber karena kedekatan, hubungan yang intim, pengenalan yang intim dengan Roh Kudus, dengan Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sama di dalam setiap hal. Ketika kita bekerja, kalau kita tahu pekerjaan kita adalah untuk menyenangkan Tuhan, untuk Tuhan, maka apapun pekerjaan kita tidak membuat kita menjadi lelah. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita melayani, maka kata pujian, ada sukacita di dalam melayani Tuhan. Makanya heran kalau kemudian orang melayanan merasa kelelahan, merasa capek, dan kemudian dalam kondisi tidak bisa menikmatinya. Tapi sukacita itu muncul ketika kita datang di hadirat Tuhan dan menikmati Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu ada kehadiran Tuhan yang membuat kita bisa menikmati sukacita itu. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, sukacita itu adalah ekspresi atau merupakan ekspresi Roh Kudus. Dari Roh Kudus yang berkembang paling bagus pada waktu ketika kita sedang berada dalam tanda kutip kesusahan, kesulitan, kekurangan, sebagaimana yang terjadi hari-hari ini. Konteks kita dalam keadaan sekarang ini akan menunjukkan siapa kita, akan menunjukkan kepribadian kita, sifat kita yang dihasilkan oleh karena buah. Apakah kita berasal dari buah daging yang menggerakkannya, yang membuat setiap hari mengeluh terus, bibirnya ditarik ke depan terus, bukan senyum yang mengembang, melihat orang gak nyaman. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menghasilkan dari dalam. Nah, sukacita ini muncul dari ekspresi dari Roh Kudus yang berkembang di dalam hidup kita. Seperti apapun di sekeliling kehidupan kita, tidak pernah mengurangi sukacita, damai, sejahtera Allah. Firman Tuhan katakan, sukacita, damai, sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu akan dihasilkan ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita.
Mari kita belajar introspeksi. Di hari yang kedua ini, apakah kita sudah menikmati buah roh ini? Apa kita sudah menghasilkan buah roh ini? Dan buah roh ini kalau kita katakan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, maka sukacita yang baik dan kehidupan kita, orang akan melihat, orang akan merasakan, dan orang menikmati keberadaan sukacita dengan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika ayat 1 atau pasal 1 ayat yang ke-6, firman Tuhan menyebutkan begini, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jemaat yang ada di Tesalonika, dalam 1 Tesalonika ini gambarkan adalah jemaat yang berada di dalam tekanan, berada di dalam kesulitan, berada di dalam permasalahan. Namanya tekanan, pasti kesulitan, pasti ada persoalan, pasti ada banyak hal yang seharusnya membuat dia tidak bersukacita. Tetapi karena fokus hidupnya kepada firman, dia menikmati firman dan menghidupi firman itu. Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya ketika dalam tekanan yang berat karena penganiayaan. Jemaat itu tengah ada di dalam kesusahan. Mereka tetapi karena dia mengenal Tuhan, menikmati Roh Kudus dalam hidupnya, maka kemudian yang dihasilkan dari kehidupannya adalah sukacita yang besar. Bukan berarti kita tertawa di dalam kesulitan, itu udah kayak orang stres. Tetapi kita bersukacita, tetap kita punya gairah. Kenapa kita tetap bergairah, kita tetap tersenyum? Bukan berarti masalahnya tidak ada dulu baru tersenyum, tetapi kita bersukacita dulu, maka persoalan itu akan bekerja. Karena kata firman Tuhan, Tuhan akan bekerja melalui di dalam kehidupan kita. Kewana yang akan berperang bagi kita. Kita kenal Tuhan, kita percaya Tuhan, hidup kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan memiliki sukacita itu. Kenapa? Karena kata cara memberi makna sukacita yang luar biasa oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus sukacita karena Roh Kudus ini disebutkan adalah sukacita Roh Kudus. Nah, saudara perhatikan, banyak orang yang menikmati perlindungan. Dan Nehemia pasal 8 ayat yang 11 menulis bahwa di bagian terakhir ayat itu, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kondisi kita hari-hari ini seharusnya kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, tidak akan pernah mengurangi sukacita, tidak akan pernah mengurangi kebahagiaan, tidak akan pernah mengurangi senyuman kita terhadap Tuhan, tidak akan pernah mengurangi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari nikmati, jalani hidup ini, syukuri hidup ini bersama dengan Tuhan. Kita cakap melakukan perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa di dalam surga, bersyukur buat hari yang kedua ini. Kiranya setelah mendengar firman ini, kami bersama-sama akan melanjutkan ibadah penyembahan kepada Tuhan. Urapi kami semua, hadirlah di dalam setiap keluarga Philadelphia Family ini Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan hadir dalam hidup kami, Tuhan menjadi pusat di dalam hidup kami. Sukacita Allah yang melampaui segala akal akan ada di dalam setiap kehidupan keluarga yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sukacita dari kami, sukacita di dalam kami akan terus terembagasi menjadi sukacita yang ada di dalam lingkungan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.